Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahullah wa bi kulli rasulin arsalahullah wa bi malaikatillah wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bil yaumil akhir wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillah ala dzalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'asu insyaallah ta'ala minal aminin alladzina la khawfun alaihim wa la hum yahzanun bifadlika Allahumma ya rabbal alamin Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tikyakil akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar ada ni'amillahi wa ifdalih ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli aulin minal ahwali muqta'imi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqta'imi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, wa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadis sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khairal umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah
wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bil muttasil al imam musannif rahimahullah taala wa naf'a bihi wa bi ulumi wa bikum bid darain amin. Wa ba'du, halaman 9 ya, yang kemarin kita sudah baca awalnya. Wa ba'du fahadi masailu mukhtasaratun min ba'di kutubil imam Hujjatul Islam Al-Ghazali ghaliban man arafaha wa amila biha narju minallah ayyakuna min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa billahi taufiq. Arkanul Islami khamsatun, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila mal ikhlas wat tasdiq. Wa man lam yakun mukhlishan fa huwa munafiq wa man lam yakun musaddiqan biqalbihi fa huwa kafir. Baik, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di waktu yang mulia ini, yaitu maghrib dan isya, yang mana sangat orang-orang tua kita, guru-guru kita sangat mementingkan sekali waktu maghrib dan isya ini, yang mana pergantian malaikat malam dan malaikat siang terjadi di maghrib dan isya. Ya, tatajafa junubun anil madaji, yaitu maghrib dan isya. Makanya istilah kita dulu, orang-orang tua kita, nah, kalau keluar maghrib, sebelum maghrib melemali gitu ya. Apa ini? Maksudnya jangan keluar ya, gunain maghrib dan isya. Dan ini memang sejarahnya dari Rasulullah. Terus saya katanya Syiah al-Imam Qutbil Mala, ya Sultanul Mala Al-Habib Abdullah Al-Idrus bin Abi Bakar As-Sakran bin Abdurrahman As-Segab Kutub bin Kutub. Ini sangat, katanya Allah fi maghrib dan isya, artinya dia sangat mementingkan sekali maghrib dan isya waktu. Makanya hendaklah ya orang yang baik, orang yang mulia, di mana di waktu yang mulia mereka berada, di waktu yang, di tempat yang mulia. Mana waktu yang mulia? Maghrib dan isya. Banyak orang lalai ini, pulang dari kerjaan atau apaan, atau sibuk dengan lain ya. Nah ini kita alhamdulillah diberi taufik qudratu bisa di tempat yang mulia. Mana tempat yang mulia di muka bumi ini? Masjid, baitun min buyutillah, rumah-rumah Allah. Ini adalah buk'ah atau suatu tempat yang paling mulia di muka bumi ini adalah masjid. Ada penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di maghrib dan isya ini ya dihadiri majlis taklim. Saya punya orang tua tuh, emak saya kalau maghrib dan isya nggak keluar sampai sholat isya. Dia sangat mementingkan anak-anaknya. Emak saya itu mementingkan saya waktu masih kecil, dididik untuk maghrib dan isya, menjaga sekali. Dan itu kita punya guru ya di Al-Hawi, di saya terus di mana, di Kiai Tefur, di Purworejo, di Hadramut atau di Mekah Madinah. Ini ulama-ulama sangat mementingkan ini maghrib dan isya. Maghrib karena waktu mulia. Pernah seseorang ada ya saya katanya, saya ini puasa semua, saya nggak bisa maghrib dan isya. Mana katanya saya maghrib dengan isya, apa ente kerjain dua-duanya, puasa juga maghrib isya. Akhirnya nggak bisa katanya. Ya udah ente maghrib dan hidupkan maghrib dan isya, sampai begitu. Karena pentingnya waktu maghrib dan isya. Nah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah ya, digerakkan hati kita ya, maghrib dan isya dapat hadir daripada majelis ini. Mudah-mudahan kita keluar daripada majelis ini, dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikan kita ilmu yang bermanfaat, dijauhkan kita daripada bala, dimatikan kita dalam husnul khatimah, dapat berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita minta, yang bakal kita minta, yang orang tua kita minta, yang lupa kita minta, mudah-mudahan digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Taib jamaah, dan juga di antara kepentingan di antara ya himmah atau sangat besarnya majelis ilmu
Tidak ada sesuatu yang wajib setelah majlis ilm kecuali thalabul ilm, majlis ilmu. Ya, pernah diceritakan di zaman Al Habib Hasan Al Bahar, ya, injitnya penghulunya Al Bahar ini. Ya, ada seorang rentenir. Rentenir ini ya tukang riba, main riba. Orang ngutang 100.000 suruh bayar 120.000, ngutang 1 juta suruh bayar 1.500.000 gitu, 200. Ya, ngutang 100 juta ya gitu, dilebihin. Nah, ini riba hukumnya. Dan Allah menyatakan perang terhadap orang riba ini. Dan orang yang riba ini dimatikan, khawatir dia suul khotimah, dimatikan suul khotimah. Pada sewaktu-waktu ini ada dia nagih orang, nagih utang. Pas nagih utang, yang diketok pintunya tahu-tahu nggak ada di rumahnya. Ngabarinlah keluarganya bahwa dia lagi sedang hadir majlis. Sedang hadir majlis di ya satu majlis gitu. Ente katanya kalau mau nagih utang datengin aja di majlis itu. Nah, dia akhirnya dari rumahnya pergilah ke majlis itu. Niatnya bukan mau hadir majlis, mau apaan? Nagih utang, karena yang punya utang ada hadir di majlis ini. Di majlis apa? Di majlis tersebut. Ini majlisnya Habib Hasan Al Bahar. Akhirnya tuh dia karena lagi majlis begini, nunggu dah di belakang gitu, saya ya hadir juga, duduk gitu, duduk. Pas duduk ya udah selesai majlis ke lapangan, mungkin udah saat isya kan ya. Akhirnya dia minta dah, ente punya utang begini, ya akhirnya dibawa lagi ke rumah gitu. Terus pada beberapa minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, beberapa bulan, nih orang yang rentenir nih suka makan riba, main riba, sakaratul maut, mau mati ya, ajalnya udah sakaratul maut. Akhirnya keluarganya nalkinin dah, nalkin la ilaha illallah Muhammad. Kagak bisa. Ini tetangga-tetangga udah ma'ruf dah. Ini orang rentenir, tukang ya main riba, nggak ada yang mau ini, acu aja udah. Ya. Suka digolimin gitu. Akhirnya tuh anaknya datang ke satu ulama. Satu ulama ya, satu syekh, satu guru, pak ustadz, kiai atau ya satu yang mana datang kepada bin Semir ya, Syekh Salim bin Semir, abahnya yang ngarang daripada kitab Safinatun Najah. Ini biasanya kita baca kitab ini, ntar ada kitab Safinatun Najah ya, ma'ruf kitab Safinatun Najah tuh, abahnya. Akhirnya datang anaknya ke syekh tersebut. Ya syekh, saya punya orang tua ini sakaratul maut, tolong antum, ini dia kan orang alim, apaan talkinin saya punya orang tua. Akhirnya dia juga tahu rada-rada gimana akhirnya, tapi disuruh sama anaknya, galapan keluarganya datang juga. Habisnya datang, akhirnya ditalkinin aja. Makanya kita kalau ada orang ini suka minta doa juga gitu, orang-orang alim gitu, orang sakaratul maut itu turun alkinin juga gitu ya. Akhirnya datang tuh satu syekh ya, nalkinin, gul ya Fulan, Fulan bin Fulan, ente ucapin la ilaha illallah, la ilaha. Akhirnya tuh orang yang main riba ini udah sakaratul maut bisa ngucapin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggal. Masya Allah, ini orang sih terheran kan, ini orang saya ini matinya dalam keadaan husnul khotimah nih. Masya Allah, bisa ngucapin gitu. Akhirnya beberapa waktu ketemu temannya, ini Syekh Samir berteman juga sama Habib Hasan Al Bahar. Ya Habib, saya ini kemarin nalkinin orang, ini orang udah ma'ruf, tangga yuk ngomongin, ini orang masuk main riba ya, main tenir gitu. Kok tapi dia bisa ngucapin itu kalimat la ilaha illallah katanya, mati dalam husnul khotimah. Kenapa? Oh, orang si Fulan itu yang tukang rentenir ya. Oh iya. Oh, dia pernah hadir katanya. Dia pernah hadir satu majlis majlis kita, majlis Habib Hasan Bahar.
Waktu dia hadir dia nggak niat ini, cuma dia waktu hadir majelis tersebut di pojokan itu malaikatur rahmah lagi nurunkan rahmatul maghfirah ya di majelis tersebut. Rubuhan maghfirah, malaikat pada turun. Kan ini kan tanda orang halafatul malaikah ya kak. Orang yang hadir di majelis ini turun malaikat. Pas turun, pas ketempatan ke dia juga, kedapatan juga, kecepretan ibaratnya. Ya, ke dia juga tuh. Itu katanya sebab itu dia mati dalam keadaan husnul khotim. Syufada. Ya, itu majelisnya Habib Hasan Al-Bahar ya. Nah, itu ya. Jadi majelis ilmu ini, majelis taklim yang membahas asbab daripada mati dalam keadaan husnul khotimah. Ya, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khotimah ya, dengan istiqomah maghrib dan isya. Ya, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan membawa agama Islam. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Taib, qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa ba'du. Nah, kita bacaan kita sampai wa ba'du. Ini tandain aja ya. Nanti ditandain. Yang punya kitab lihat semuanya kitabnya ya. Nanti dikembaliin lagi, kalian punya masjid kali ya. Kalau yang punya beli ya di rumah, beli bawa dari rumah itu ya. Wa ba'du, dan setelah saya ngucapin bismillah, alhamdulillah, selawat kepada Nabi, itu cirinya wa ba'du. Ya, setelah itu bahasa Indonesianya setelah itu, maksudnya setelah baca bismillah, alhamdulillah, sholawat ala Nabi ya. Fahadhihi, maka inilah masailun, suatu masalah, suatu kertas ya, risalah mukhtasaratun, mukhtasarah yang singkat. Singkat itu mukhtasar itu sedikit lafadznya, maknanya banyak. Mimba di kutubil imam, dari sebagian kitab-kitabnya al-imam ya. Hujjatul Islam ya, orang yang berhujjah dalam Islam. Tidak ada yang gelar Hujjatul Islam, katanya Al-Ghazali. Ini adalah kitab dari sebagian kitab-kitabnya Al-Imam Al-Ghazali. Siapa Al-Ghazali? Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Galiban banyak. Jadi ini adalah kitab sebagian daripada kitab Imam Al-Ghazali. Jadi ini kitab namanya kan Risalatul Jami'ah Bainal Usul wad Din wal Fiqh wat Tasawuf. Artinya menerangkan tentang usuluddin. Usuluddin itu tauhid. Wal Fiqh, fikih itu masalah ibadah fikih gitu ya. Luas. Fikih itu ada 5. Ibadat, muamalat, munakahat, jinayat, qudha. Ada qadi ya, maksudnya hukum. Itu semua mencakup dalam hukum fikih itu. Terus wat tasawuf, ini kitab mencakup 3 ilmu, walaupun kitabnya kecil, mencakup 3 ilmu. Ilmu tauhid, kemarin udah sebagian ilmu tauhid ya, tapi banyakannya di sini ilmu fikih. Fikih ya, ini ntar kita terangin. Ya, wat tasawuf. Dan ini semua kemarin ilmu yang wajib kita tuntut. Kemarin kan di atas tuh ya ada hadis ya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, yang atas tuh ya. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Ilmu apa? Enggak setiap ilmu. Ente umur 1000 tahun. 1000 tahun ente tuntutin ilmu, enggak bakal tuh ketelan semua. Kata ilmu katanya ente curahin semua, dicurahin semuanya aja, aneh kasih sedikit. Itu ilmu ya, curahin semua, apalagi ilmu hasin. Saya guru kita Kiai Tefur pesantrennya 27 tahun ya, 27 tahun lebih. Di Mekah 13 tahun Sayyid Abu Ya Maliki ya.
Dan kita alhamdulillah di Al-Hawi dari kecil juga ya, dari anak kecil kan Aitam tuh, terus dioper lagi Aitam Sadawiyah, Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, kuliah, dioper lagi Habib Abdul Qadir ke Ketefur ya, Ketefur balik lagi Habib 3 tahun setengah, 3 tahun, terus dioper lagi Habib Abdul Qadir kemana, ke Hadramut ya. Almuhim gitu. Jadi ilmu itu luas kalau ente gunain. Tapi ilmu yang mana yang penting? Ya antaranya ilmu yang 3 ini yang bakal kita bahas. Dan ini katanya kitab ini muktasar, kitabnya ringkasan. Tapi ringkasannya itu qalilul lafduhu wa qasru ma'nahu. Itu sedikit apa namanya bacaannya, tapi maknanya banyak. Ini muktasar. Ya, Ba'dil Kutubil Imam, dari Imam Kutubil Imam Al-Ghazali. Ya, ini Imam Ghazali ini tidak ada kata Habib Abdul Haddad yang digelari Hujjatul Islam kecuali Al-Imam Al-Ghazali. Ini Imam Ghazali ini ya berkat daripada sudah dibisyarahkan oleh Muhammad SAW sebelumnya. Ya, sudah ada bisyarah, artinya kabar bahwa ada ulama. Rasulullah pernah bilang, ulama ummati ka'ambiya Bani Israel. Ulama umatku itu seperti para nabi di Bani Israel. Ya, Nabi Musa pernah bukan nantang, maksudnya ya apa iya gitu. Mana coba buktiin gitu. Karena Bani Israel itu diturunkan nabi 7.000 nabi. Kan nabi ada 124.000 nabi. Rasul 313 ya. Nama mereka ada berapa? 25, karena ada di dalam Al-Quran ya. 124.000 nabi sama dengan jumlah sahabat. Waktu Rasulullah meninggal berapa jumlah sahabat? 124.000 sahabat. Rasul sama dengan jumlah Ahlul Badar. Berapa jumlah Ahlul Badar waktu perang dengan Ahlul Badar? Sahabat jumlahnya berapa? 313. Ada yang mengatakan 314, ada yang 15. Itu sama dengan jumlah para rasul. Ya, tapi nama mereka 25 ya. Nah, seperti di Tarim, di pesantren kita dulu, di Rubat, di Tarim, Hadramut, itu Habib Ahmad bin Hasan menyebutkan ada 36 kuburan nabi. Di tempat kita nih Rubat, ada Nabi Allah Shish, ada Nabi Allah Hadun, ada Nabi Allah Soleh. Kalau mau ada ziarah Nabi Allah Hud ya, setiap Sa'ban jamaah kalau mau ikut jamaah apa namanya ziarah dari seluruh dunia itu, dari Indonesia juga ada rombongannya. Nah, ziarah Nabi Allah Hud setiap Sa'ban di mana, di kota Hadramut. Besok kita ada juga rombongan yang mau ikut, boleh juga kali ada 3 negara. Ada Turki 2 hari setengah, 2 hari semalam, terus Mesir sama Hadramut sisanya. Semuanya 18 hari. Ya, biaya ntar kirim saya aja bro ya. Nah, itu ada 36 nabi. 36 nabi. Nabi Allah Hadun naik tuh. Apalagi di Yordan. Saya ziarah pernah Nabi Allah Su'aib. Nabi Allah Su'aib. Nabi Allah Su'aib nih di sini sampai mana? Haromain, pintunya gerbang itu ya, lumayan. Nabi Allah Hud gunung di atas, kita naik gunung ya. Dan itu tercatat dalam ahli fikih, ahli tafsir, ahli hadis, tercatat di kitab ya. Tapi yang mutawatir semuanya ada 3, diantaranya ada 3 makbarah yang mutawatir, artinya keabsahannya ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih. Pertama, kuburan Nabi Muhammad SAW di Madinah, itu nggak ada yang syak, semuanya tercatat dalam ulama ittifaq. Di Rasulullah makamnya di mana? Di Madinah. Kedua, Nabi Allah Hud, nah ini di mana? Zabar Hud di Hadramut. Itu ulama nggak ada yang syak, maksudnya kagak ada yang nentang. Oh iya, semuanya ditulis dalam tarikh kitab ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, semuanya di Nabi Allah Hud. Nah, ini ziarah ke Sa'ban nih. Terus ketiga Nabi Allah Ibrahim di Palestina ya, di Palestina. Yang semuanya ya mungkin ya, Nabi Allah Su'aib di Yordan
Nabi Allah Soleh, di Hadramut juga ada Nabi Allah Shish ya. Nah itu ya, nah ya semuanya ya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, semuanya syariatnya satu ya. Ya Hujjatul Islam Al-Ghazali. Nah Imam Ghazali ini pernah gitu ya, Imam Ghazali akhirnya di alamul arwah dipanggil tuh Imam Ghazali, dihadapin Nabi Allah Musa. Dia mau percayakan ulama umat Nabi Muhammad seperti Nabi di Bani Israel. Akhirnya nggak percaya, ya panggil satu dah. Siapa? Imam Ghazali. Ini alamul arwah ya, sebelum lahir gitu ya. Aja dipanggil, siapa nama ente? Nabi Allah Musa nanya begitu. Nama saya Muhammad. Bapak saya Muhammad. Kakek saya Muhammad Al-Ghazali. Ana Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kata Nabi Allah Musa, ana mau nanya di bang nama ente doang. Kenapa ente jawab bapak ente, kakek ente? Akhirnya dibalikin lagi. Ya Nabi Allah Musa, waktu ente juga ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, tongkat ini untuk apa? Saya untuk membala apa surahnya? Untuk ini, untuk jalan sini, disebutin man. Berarti Allah nanya satu. Akhirnya kecerdasan diantaranya, akhirnya mengakui bahwa ulama umat Nabi Muhammad seperti Nabi di Bani Israel. Ya, jadi kan kagak ada penutup para Nabi dan Rasul Nabi Muhammad SAW. Nggak ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Yang mengingkari ada Nabi setelah Nabi Muhammad kafir. Ada ya, aliran apa nih Mas? Sebutnya ya Ahmadiyah ya. Ya, ini ngularin Guru Ahmad. Dia mengatakan katanya Ghulam Ahmad penamanya Nabi. Itu kafir ya. Jadi min kutubil Imam Al-Ghazali, man arafaha, barang siapa yang mengetahui mempelajari ini, barang siapa yang belajar ini kitab, wa amila biha, kemudian dia ngamalin. Dia sekarang belajar. Ya seperti kita ini belajar ya. Terus setelah belajar yang ada di sini kita diamalin. Kita amalin yang ada di kitab ini nih. Ini kitab kecil nih tapi katanya bisyarahnya ini bakal dibaca oleh Imam Mahdi. Imam Mahdi. Ya, nanti akhir zaman ada Imam Mahdi. Ya, di sebelum kiamat ada setelah Dajjal ya. Fitnah. Nah, ini Imam Mahdi mau baca ini kitab. Ya. Barang siapa yang mempelajari, mengetahui ini, wa amila biha, dan dia ngamalin, narju minallah. Mudah-mudahan saya doakan doanya aulia ini gobul. Ya, mudah-mudahan kita termasuk ya. Ayyakuna min ahli ilmi. Allah jadikan daripada ahli ilmu. Zahiran, ahli ilmu zahir. Zahirnya nih orang ahli ilmu. Ya. Wa batinan, dan juga ahli ilmu batin didoain. Nah ini kita perlu ilmu zahir batin. Artinya ilmu zahir ketahui yang kita ibadat harus sah menurut kita keyakinan, sah menurut syariat, betul harus. Tapi kalau ente syak, apa iya ya? Ini saya nggak tahu, mamang gitu. Lagi mana? Harus mengetahui ilmu zahir. Zahir itu yang nampak. Ilmu tak wudu, sholat, gimana rukun, syaratnya, kebersihannya, galafaan, toharoh. Ini dohir sebenarnya. Ya ilmu dohir. Tapi ilmu batin ada ilmu hati. Kita ini harus disiasi. Ada yang merusak amal. Ya ntar nih di akhir kitab ini ada juga yang merusak amal. Amal banyak, tapi disusupin ujub. Ya merasa, wah, ini bangga aja kayak udah punya tiket surga. Semuanya penyakit hati sebenarnya. Ujub. Oh saya lagi malam, cerita dah. Saya malam nggak begadang ngapain? Atam Quran, ya kalau dia banggain nggak ya? Ya kalau kita cerita tentang ulama-ulama terdahulu, tapi gue bangga. Saya sampai ngantuk malam 100 rakaat, ya. Sunnah apa? Maksudnya ceritain gitu, ya. Atau ujub al-muhib, ujub dengan amalnya. Terus sum'ah, ada juga hasad. Orang ini hasad nih, masya Allah. Hasad
Ini penyakit hati nih, hasad. Hasad itu mengharapkan hancurnya nikmat. Ini kan dikasih nikmat, dikasih kaya, yang beri kaya kan Allah. Ya ini kadang-kadang hasud. Ini penyakit ini. Bisa ngerusak amalnya walaupun kayak seperti apa? Seperti kayu bakar ya itu. Akhirnya jadi abu semuanya. Ada juga ya ini perlu. Kita ini bukan saja ilmu zahir tapi ilmu batin. Hati kita mesti tata. Mesti ini dengan syukur, ridho, qanaah, ya cukup dengan Allah Subhanahu wa taala. Harus dihiasi bukan ilmu zahir saja tapi batin. Nah, Allah Subhanahu wa taala doain ini. Yang ngarang ini wali min auliyaillah, doain barang siapa yang baca, yang mempelajari ilmu, yang mempelajari ini kitab, dia pelajarin, dia ngaji gitu ya, dia belajar ini, terus dia amalin, mudah-mudahan dia ini min ahlil ilmi, daripada orang ahlil ilmu zahir batin, didoain ya. Wabillahi taufik, dan kepada Allah Subhanahu wa taala at-taufik. At-taufik qudratut ta'ah ya, qudratut ta'ah. Ini banyak orang yang lebih kaya, lebih sehat ya. Ada orang taufik susah ya. Ini ada tetangga ya, Masya Allah, tetangga tiap hari dengar adzan nggak mampu sholat jamaah, tapi lari pagi sampai berkilo mampu. Iya gak? Ngoret ya, dulu ngoret seharian jeput, tapi sholat subuh ya Allah, sholat jamaah ngaji kagak mau, berat namanya. Mendingan ngoret gitu ya, dari pagi tapi ngaji, hadir. Ini hadir majlis kan Masya Allah ya, 1000 rakaat itu siapa yang bisa mampu? 1000 rakaat lebih abdul kan, hudur ke majlis ilmu khairun min alfi rakaat. Hadir ente majlis taklim ini lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Siapa yang sholat 1000 rakaat ya? Gempor ya kan? Nggak ada. Ada Sayyidina Ali Zainal Abidin 1000 rakaat wiridnya setiap malam. Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain ibni Ali, anak daripada Fatimah anak Fatimah bin Zahra bin Husain ya. Ini wiridnya 1000 rakaat tiap malam ya. Habib Abdullah Haddad 300 rakaat. Al-Imam Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani 40 tahun sholat subuh pakai wudu isya. 40 tahun sholat subuh pakai wudu isya. Ya bayangin ngapain kalau kita sholat isya pakai wudu maghrib ya, malam rebo doang terus ya itu maghrib itu pendek ya kan. Ini 40 tahun sholat subuh pakai wudu isya. Masya Allah, ulama-ulama itu aulia Masya Allah, benar-benar ngapain ngurusin yang lain juga ya gak. Imam Syafi'i setiap hari khatam Quran. Ayo kita khatam Quran, ngebet di kagak Yasin kalau meninggal ya. Nah ini ya cinta aja dah mereka dah ya minimal ya kita sedikit minimal maghrib dan isya baca Quran ya. Nah ini ulama-ulama terdahulu ya manaqib-manaqibnya Masya Allah ya. Nah kita ya minimal nih hadir majlis lah ya, hadir majlis taklim. Ini hadir majlis taklim ini lebih baik dari 1000 rakaat. 1000 nganterin jenazah ya, jenazah nganterin girot ya. Terus ya ada 1000 orang nganterin ya ada marid. Ya ada marid jenguk orang sakit. Orang muslim itu ada haknya ya, antara kalau sakit dijenguk. Nah ini majlis taklim lebih afdal daripada 1000 nganterin jenazah. Jadi sangat besar nih ya majelis ini, kedudukan ilmu ini ya. Cuma ilmu yang benar-benar ya, yang gurunya juga bersanad, karena sanad itu termasuk minad din. Jadi jangan nggak ada ilmu sanad, ilmu ini mesti pakai sanad. Sanad itu bersanad, dia belajar sama siapa, guru-gurunya siapa, sampai nggak kepada Rasulullah. Kalau nggak munqati itu terputus. Ente aja, dia aja nggak bisa bonceng, nggak bisa bonceng, itu boncengin kemana? Iya, harus bersanad. Tapi ada orang ujug-ujug ya, ini orang kayaknya dulu udah jadi ustadz lah, iya. Ngawi ya mungkin semangat sih ya, tapi
Kalau ilmu agama harus sanad. As-sanad minad din gitu ya. Sanad itu daripada agama. Ya kalau tibang gairah mungkin ya, cuma nggak bisa ya di ilmu agama suruh tafakur benar-benar gitu. Ya ngambil ilmu dari sumbernya. Ngambil ilmu dari sumbernya. Dia punya guru lagi. Gurunya sampai kepada Rasulullah. Nah, baru tanggung jawab nah. Karena dia boncengin ya. Tapi kalau enggak, lah dia aja kemana? Ke Melacin ntar biasanya. Iya, nggak ada rombongannya. Ya, misalnya nggak ada rombongannya. Nah, kita harus bersanad. Ya, semua yang kita baca ini bersanad. Ratib yang kita baca semua bersanad dan itu tertulis. Ya, tertulis. Yang mau sanadnya ada sanadnya. Ya, tertulis. Ya, seperti ratib sampai ke Allah Al-Haddad. Ya, Imam Bukhari ini saya Habib Salim, saya ikuti Habib Salim ya kepada Ketifur kepada Sayyid Muhammad terus kepada guru-gurunya. Seperti ada aurat lagi pada Habib Salim kepada Habibullah bin Syatiri, Habib Syuuq kepada Habib Ali kepada Syekh Abi Ahmad bin Hasan Attas, Ahmad bin Hasan Attas kepada Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Terus bersama merantai ya. Musalsal gitu. Berantai. Ya, ada juga pakai nasab itu farah habaib. Ya, tapi ilmu juga ada sanadnya gitu. Nah, itu yang bersanad. Taib. Jadi kalau orang baca ini dijadikan min ahlil ilmi dhahiran, mudah-mudahan kita termasuk orang yang ya dapat ilmu yang dhahiran wa batinan. Taib. Arkan Islam masih. Arkanul Islami khamsatun. Nah, sekarang masalah yang lain ya. Bermula rukun-rukun Islam itu ada 5. Jadi pondasi. Apa arkan itu? Asas. Pondasi. Ya, seperti rukun gitu. Asas, pondasinya Islam. Tidak bisa orang dikatakan Islam kecuali punya pondasi yang kuat. Yang ini, yang 5 ini. Ya. Pertama apa? Asyhadatu alla ilaha illallah. Artinya menyaksikan i'tiqad billah. Allah ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Asas. Dia berkeyakinan. Nah, itu pembahasannya luas juga. Kita dulu kalau minimal orang-orang Betawi dulu masanya itu ngajarin sifat 20. Ya, ada sifat 20 tuh. Karangan Habib Usman bin Yahya. Ya, mufti Betawi itu ada. La ilaha illallah maknanya tidak ada yang menghidupkan kecuali Allah, tidak ada yang mematikan kecuali Allah, tidak ada yang mengangkat kecuali Allah, tidak ada yang memberi penyakit kecuali Allah, tidak ada yang menyembuhkan kecuali Allah. Itu terus, itu i'tiqad dengan yakin. Inilah yang membuat seorang selamat. Selama ada hatinya la ilaha illallah biqalbi khalisun mukhlisan dakhala jannah. Ya. Masuk surga. Makanya pengajian dulu Habib Ali Kuitang pasti itu talqin Abdul Makuntu, artinya saya ucapkan sebagaimana saya diucapkan para guru-guru saya, sebagaimana diucapkan para nabi, yang diucapkan pada Nabi Muhammad SAW, para anbiya sebelumnya ada kalimat la ilaha illallah. Ini barang saya masih ada la ilaha illallah insyaallah. Jadi pertama i'tiqad adalah kalimat la ilaha illallah. Pintu surga la ilaha illallah ya. Dan masih banyak lagi tentang la ilaha illallah. Artinya tidak ada Tuhan yang wajib disembah, dengan ini menafikan semua Tuhan. Hanya Allah ya. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan sungguhnya Nabi Muhammad kesaksikan juga bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi Nabi Muhammad siapa? Hamba Allah, Abdun. Ya, Abdun, hamba Allah. Jadi gelar yang paling tinggi adalah Abdun. Ya, subhanalladzi asra bi abdihi. Abdun. Ya, belum bisa ya? Hah? 8 menit. Taib. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan sungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyaksikan bahwa Nabi Muhammad i'tiqad Rasul Muhammad, ya, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Utusan Allah.
Ya, dia menyampaikan lihidayatin wa masyir ma'adihim. Ya, Nabi Muhammad itu menunjukkan, ya, memberi hidayat untuk kehidupan kita di dunia maupun untuk keselamatan kita di akhirat. Jadi siapa yang mengikuti agamanya Nabi Muhammad SAW, dia bakal selamat baik di dunia maupun kelak nanti di akhirat. Kalau yang menyampingkan dari agama Nabi Muhammad SAW, dia bakal sengsara dan ditolak nanti. Ya, agama apapun, ya, selain agama Islam dan Nabi Muhammad SAW sebagai nabinya, itu ditolak. Ya, mengenai kehidupannya mungkin ya di dunia aja, ya. Jadi harus berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Berkeyakinan. Ya, itu Pak, diterangin masih apa? Kita wajib juga mengetahui sekelilingnya Nabi Muhammad SAW. Ya, sekelilingnya Nabi Muhammad, ya, keturunannya Nabi Muhammad, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Usay bin, terus ya ke atasnya Nabi Allah Ismail, Nabi Allah Ibrahim. Ya, terus ke bawahnya keturunan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad punya anak siapa? Qasim wa Abdullah wa Awad Tayyib. Terus punya istri Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah, Sofiyatun, Maimanatun wa Ramlah, Indun ga Zainabun kadadu lil umminina ummatun mardiyah. Itu istri-istri Rasulullah. Ya, terus cucu Rasulullah Sayyidina Hasan, Husain, Muhsin. Ya, itu yang sekitar Nabi Muhammad aja wajib mengetahui itu. Ya, keturunan ke bawahnya, ke atasnya, ke sampingnya, semuanya wajib mengetahui. Etikad. Ya. Ya, mudah-mudahan kita berpegang teguh atas agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam salawatullah alaika Allah ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika. Qala al-musannif wa iqamis shalah. Setelah dia mengucapkan syahadat tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, arkanul Islam yang kedua adalah iqamus shalah, dirikan salat. Ya, iqamus shalah, dirikan salat. El mudawamah 'alaiha fi awqatiha wa arkani syuratiha. Dia mendirikan mudawamah, ajeg. Jangan tar salat tar kagak, tar salat tar kagak. Lah, kagak bisa. Mudawamah, ajeg terus. Selama masih hidup. Balik ente terus sampai kapan? Mati. Iya, ajeg terus, istiqomah. Ya, mudawamah 'alaiha. Tar salat tar kagak, lah kagak bisa gitu. Ya, enggak diterima rukun Islam ya. Ya. Tar ya tar. Ini Allah bis salat ya. Orang yang ninggalin salat Allah. Nanti ada ini ya pertanyaannya. Orang tarikus shalah mal'unun fit Taurat waz Zabur wal Injil wal Furqan. Ya, orang yang meninggalkan salat dilaknat oleh Allah. Di mana? Di Zabur, di Injil dan di Quran. Tapi orang yang dirikan salat, ya, ada antar keistimewaannya. Di dunia diselamatkan di alam kubur, ditimbangkan, terus disirat bagaikan kilat. Tapi orang yang ninggalin sholat, Allah. Nerakanya punya VIP. Apa VIP? VIP juga orang. Ya, Allah bilang ya, masalah kekumfi sakar, kata bahasa kita, malaikat, ente kenapa pada masuk neraka sakor gitu. Jadi sakor nama neraka. Qalu, ya. Mereka ahli neraka jawab, qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin gitu. Dulu saya tidak termasuk orang-orang yang sholat. Jadi saya termasuk orang yang ninggalin sholat. Makanya ditempatin di neraka sakor.
dan tidak memberi makan orang miskin. Ya, jadi neraka Sakor diperuntukkan bagi siapa? Bagi orang yang meninggalkan sholat dan tidak memberi makan orang miskin. Ya, ayo kita ya kasih makan orang. Ya, kalau cerita ya ada anjing, ya pelacur ngasih anjing yang sedang kehausan, gimana masukin ke surga? Lah itu anjing, iya pelacur lagi diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala gara-gara ngapain? Yang ngasih anjing yang lagi kehausan ya, akhirnya dikerek tuh ya, kerek apa namanya patunya dibuka jadiin timba ya sini. Itu baru anjing. Kep orang yang ngasih makan orang muslim, apalagi orang muslim itu taat, apalagi dia ahli ilm ya, santri galau, masya Allah, tambah lagi dia kan nggak makan, dikasih makan pasti untuk taat pada Allah, ya gak? Ya masya Allah, ya gak? Nih ahli Ashabul Kahfi itu di Yordan masih ada ininya, asal kabuk anjing, iya anjing masuk surga agar gak apa-apa. Anjing masuk surga agar gak apa? Ngikut apaan? Orang soleh, ya ngikut masuk surga itu anjing ya, masya Allah ya. Apalagi orang ya, apalagi dia ngikut, apalagi dia ini kadang-kadang orang bertamu udah mana-mana, udah ngobrol kemana-mana, pas mau izin saya pulang dulu, kagak minum dulu lah, lu kemana aja tadi kan ngopi dulu lah, gue mau pergi udah kasih ngopi. Kasih minum ya, minimal air. Kalau ini ada orang kalau maulid, bukan pelit itu dia, orang pelit nih masya Allah, bakhil, orang bakhil, poret itu orang gedeg juga. Allah juga gedeg, sorga jauh padanya, neraka dekat. Ya. Tapi orang khoyir, orang baik, punya dermawan, orang khoyir aja tuh. Orang itu ketutup walaupun bodoh gitu, walaupun jelek, orang khoyir itu pasti. Orang khoyir, orang seneng. Allah juga cinta. Allah cinta. Sorga dekat kepadanya. Orang tuh ngalahin orang ibadah sebenarnya kalau orang khoyir. Di ibadah tapi pelit, bakhil, Allah yahfad. Ya, Allah yahfad. Tapi orang khoyir, surga dekat. Orang yang cinta, neraka jauh padanya. Itu manalah hadis ya. Maksudnya kayak it'amut ta'am itu masya Allah, dakhalal jannata bisalam. Orang ngasih makan, at'imut ta'am, ngasih makan orang, dakhalal jannata bisalam. Ya at'imut ta'am wa nasunyam wa sholli wa nasunyam, dakhalal jannata bisalam. Jadi memberi makan itu kedudukannya besar sekali. Ya ngasih makan orang lapar, apalagi dia orang soleh, masya Allah. Taib, udah ya. Wa ita'uz zakah, sampai situ ya. Wa ita'uz zakah ya. Taib, besok diterangnya diterusin wa ita'uz zakah ya. Jadi belum semuanya, tandain aja. Jadi wa ita'uz zakah, makra gitu. Taib, Allahu a'lam bissawab. Ada season lain ya? Pertanyaan gak ada? Udah. Ya, baik, mungkin itu saja. Mari kita tutup dengan doa, mudah-mudahan kita dapat ilmu yang bermanfaat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdul maquduhu ana wan nabiyuna min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam, kalimatul haq alaina wa alaiha namutu insyaallah bi karamil aminin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim.